Shalom semuanya, semangat pagi. Dengan cepat buka Yakobus 5 ayat 10. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberi judul pesan Tuhan pagi hari adalah ikutilah pemimpinmu. Sekali lagi, ikutilah pemimpinmu. Bapak Ibu Saudara, penting sekali dalam kehidupan kita ini memiliki keteladanan. Sekali lagi, penting di dalam hidup kita, khususnya bagi pertumbuhan rohani kita, bagi perjalanan rohani kita sampai kekekalan, saudara memiliki contoh keteladanan pemimpin saudara. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, tidak semua pemimpin bisa kita contoh. Tidak semua. Kita tidak naif. Kita tidak bisa menutup mata. Karena ada pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak komitmen. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus mengajarkan supaya kita menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Bapak Ibu Saudara, para nabi itu adalah pemimpin-pemimpin kita yang di masa lalu ditetapkan oleh Allah Elohim untuk bernubuat, untuk menuntun setiap umatnya sampai berjumpa dengan Mesias dan Tuhan Yesus yang memimpin kita, serta para rasul yang diutusnya dan pemimpin rohani yang saat ini memimpin Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita catat, yang perlu kita mengerti, apa yang harus kita turuti. Firman Tuhan mengajarkan, turutilah keteladanan, kesabaran dan penderitaan pemimpinmu, ketekunan pemimpinmu. Saudara, yang kita turuti bukan sekedar khotbahnya. Apa sukarnya orang khotbah, saudara? Tapi kalau mereka tidak melakukan apa yang dia khotbahkan, yang perlu Bapak Ibu Saudara turuti adalah penderitaan pemimpinmu, kesabaran pemimpinmu, ketekunan pemimpinmu di dalam menantikan kedatangan Tuhan, di dalam menggembalakan, di dalam kehadiran pemimpin saudara di tengah-tengah umat. Bapak Ibu Saudara, ini yang diajarkan. Jadi kita bukan menuruti keteladanan pemimpin hanya melihat kesuksesannya, melihat kemegahannya, ketenarannya, nama besarnya, gereja besarnya. Saudara hanya menuruti, meneladani jabatannya sebagai orang terkenal dan saudara mulai tergiur untuk menjadi seperti pemimpin saudara. Bukan. Tuhan mau kita menuruti teladan para nabi di dalam kesabaran, penderitaan, ketekunan,
kesetiaan dengan firman, kesungguhannya di dalam segala kesesakannya, itu yang kita turuti. Bapak Ibu Saudara, sukar mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh mau ada di tengah umat Tuhan, yang benar-benar mereka bukan mencari hanya kehidupan jasmani, tetapi mereka benar-benar sebagai pemimpin yang rela berjalan di tengah umatnya yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana hari Kamis kemarin, Tuhan sudah meneguhkan saya supaya kita tekun, tahan uji. Supaya kita semua tahan uji dalam penderitaan, dalam kesabaran, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Khususnya visi 2033, mempersiapkan gedung pusdiklat, panti doa. Bapak Ibu Saudara, itu semuanya bisa diperoleh melalui kesabaran, penderitaan, ketekunan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengerti rahasia ini, maka penderitaan itu menjadi satu kesukaan. Ketekunan itu menjadi kesukaan. Kesabaran itu menjadi kesukaan. Karena kita tahu inilah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Sebagaimana kita meneladani kesabaran penderitaan Tuhan Yesus, kesetiaannya sampai mati di kayu salib. Jangan pernah bergeser, saudara. Jangan pernah digoyahkan. Hari-hari ini, mari turutilah pemimpinmu. Teladani kesabaran, penderitaannya, ketekunannya. Mereka yang berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bertekun itu disebut berbahagia. Saya sebagai pemimpin, saya berbahagia bisa bertekun, bisa bersama-sama sabar, menderita bersama-sama, berkorban bersama-sama, melayani bersama-sama, sampai mati loh Bapak Ibu Saudara. Perjanjian saya sampai mati, menyerahkan nyawa. Sebab saya sadar Bapak Ibu Saudara, gereja yang saya gembalakan itu gereja dari Tuhan Yesus. Tidak bisa orang membangun gereja, hanya Tuhan Yesus yang membangun gereja. Dan itu dipercayakan kepada pemimpin, gembala, seperti Musa. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan bahagia, saya bangga. Saya bangga dengan gereja yang dipercayakan Tuhan Yesus. Saya bangga dengan saudara semuanya, karena saudara adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Bukti bahwa gerejanya itu ada. Kehadiran Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan, para imam, itu bukti tanda bahwa Tuhan Yesus membangun gerejanya. Hanya oleh karena Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, maka saudara bisa bersama-sama dengan saya. Ini satu bukti bahwa gereja itu bukanlah buatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Allah berfirman kepada Musa, engkau akan melihat kemuliaanmu ketika umat Israel beribadah kepadaku di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa melayani bersama-sama, itu nyata bahwa gereja yang dipercayakan ini bukanlah hal yang biasa, tetapi ini datang dari surga, ini gambaran surga. Dan saya bersyukur, saya bahagia saudara,
Saya, istri, anak, menantu, cucu saya, keturunan saya, kami bahagia. Kami bersyukur siapa kami. Kami dipercayakan gereja Tuhan Yesus. Maka itu kami perjanjiannya dengan nyawa, saudara. Bukan main-main. Oleh karena itu mari turutilah pemimpinmu yang mau menderita. Teladani pemimpinmu yang mau tekun duduk bersama-sama berdoa. Bapak ibu saudara, teladani ketekunan mereka. Bukan sekedar khotbah Bapak ibu saudara. Banyak orang pandai khotbah, tetapi mereka tidak punya keteladanan ketekunan, keteladanan pengorbanan, keteladanan kehadiran, keteladanan penderitaan bersama-sama. Tuhan ingin setiap saudara meneladani, mengikuti pemimpin saudara. Sebagaimana Tuhan menyuruh melalui Rasul Yakobus supaya kita bertekun seperti para nabi-nabi, bahkan seperti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Saudara, Tuhan meneguhkan saya, tekun, tahan uji, ajak semua umat yang kau gembalakan, imam-imam yang bersama engkau, ajak mereka sabar, ajak mereka tekun, ajak mereka bersama-sama tahan dalam penderitaan apapun, tahan uji. Maka saudara, apa yang disediakan oleh Allah itu akan dinyatakan. Sebagaimana Ayub, kita tahu semua apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan. Ini yang saya suka Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya yang disediakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bukan sekedar hanya menunggu pembangunan pusdiklat dengan biaya yang besar. Sebetulnya bagi para raja itu biaya kecil, tapi bagi kami kelompok yang kecil ini, kami tidak bisa melakukan apa-apa, tidak mampu. Tapi Allah yang memampukan, Dia punya raja-raja yang dipakai untuk membuka pintu harta bangsa-bangsa. Kita bukan sekedar menunggu pembangunan itu, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih daripada itu, ketekunan pada akhirnya, katakan amin. Ketekunan, tahan uji, kesabaran, penderitaan, pada akhirnya akan membuahkan hasil. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan teguhkan 4 tahun. Kita punya 10 tahun, tetapi saya percaya 4 tahun di depan, kita akan melihat karya kemuliaan Bapa. Tahun 2023 adalah tahun peningkatan. 4 sungai yang keluar dari Taman Eden terjadi dalam kegerakan NCC Internasional, katakan amin. Tahun peningkatan 2023, 2024, tahun terobosan hari ini Bapak Ibu Saudara. 2025, tahun percepatan. 2026 akan berbuah lebat. Doakan 2026 Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Allah tampil bersinar di gerejanya. Katakan amin. Kita tahu semua Ayub bagaimana tekun. Pada akhirnya, apa yang disediakan Tuhan atas Ayub? Ayub mendapatkan berkat 2 kali lipat, yaitu kemuliaan Allah. Dan bahkan Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan Ayub yang tetap tekun dalam ujian apapun saudara. Bersabar terus. Mari kita terus bergandengan tangan. Bagi saudara yang saya gembalakan, bagi yang ada di NCC Indonesia, turuti saya, teladani saya. Mari bersama-sama kita akan mencapai
kemuliaan Allah yang disediakan bagi orang-orang yang tekun dalam penderitaan, tekun dalam kesabaran, tekun dalam pengorbanan. Karena mereka adalah orang-orang yang berbahagia bersama para pemimpinnya. Saudara, kerinduan saya yang paling dalam, setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama saya, yang tekun setia, kita nanti bersama-sama duduk memerintah di kerajaan 1000 tahun dan kerajaan Allah Bapa selama-lamanya. Hari itu hari yang sungguh indah, dan kita bisa berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami melihat perjanjian-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang setia. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa mentaati, menuruti pemimpin kami. Karena perjalanan yang kami jalani ini bukanlah perjalanan manusia, tetapi perjalanan ilahi, di mana perjalanan ini sudah dirajut melalui Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Musa, dan sampai kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami mau terus bersama-sama. Kami tidak akan terpisahkan sampai akhir hayat kami, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Kami mau melihat perjanjian-Mu. Kami mau melihat, ya Bapa, kemuliaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sebelum dunia dijadikan. Berikan kemuliaan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih, memberkati imam-imam yang bertugas sepanjang hari ini di 24 pintu gerbang surga, bahkan sampai jam 12 malam dan dini hari. Terima kasih ya Bapa, saat ini Bapak Ibu sudah buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap